Oke, selamat jumpa lagi bersama saya Romo dan Mary Isa. Kami mengucapkan salam Rahayu. Rahayu. Sahabat Nusantara dan sahabat seluruh dunia, kita akan sedikit memberikan wawasan untuk bisa berkesinambung dengan alam semesta dan juga keilmuan-keilmuan yang terbaru, khususnya sebagai wawasan motivasi kehidupan. Ya, ini saya bersama Mary Isa, Romo bersama Mary Isa yang selalu update, selalu aktif di dalam YouTube. Semoga motivasi kehidupan ini bermanfaat bagi kita semua ya Mary ya. Oke. Luar biasa. Kita akan menceritakan dan juga memberikan wawasan tentang janganlah engkau tinggalkan sejarah. Wah. Karena sejarah adalah satu panutan, sejarah adalah satu wawasan untuk literasi kehidupan kita lebih memiliki spirit ya, kesemangatan. Kalau tanpa sejarah tidak ada kesemangatan nanti kehidupan kita. Benar, Romo. Contoh saya pribadi, Romonya sendiri masa kecilnya wow harus sulit sekali ya dalam kehidupan di zaman tahun 70-an itu ya. Wah. Indonesia bukan seperti ini, kota-kota juga belum seperti ini kan, masih dalam proses kemerdekaan aja tahun 45. Bayangkan sebelum 45 ada 44, 43, 42, 41 masih dijajah Jepang ya. Ada Romuska, ada penjajahan, hingga masyarakat ini lumpuh total. Baju aja karung goni dulu ya, karung goni, hingga perjuangan itu terus mengkaryakan para pemuda. Karena kita kalau baca itu usia 14 tahun itu mereka sudah berjuang perang, Mer. Wah, pasukan-pasukan lampu oblik, pasukan-pasukan perang dari kerakyatan itu. TV hitam putih. TV hitam putih, masuk radio juga. Ya, jadi perjuangan itu sangat tidak boleh ditinggalkan dalam sejarah. Nah, menurut Mary ini, nilai perjuangan di bangsa ini, Mary. Makna perjuangan menurut Mary apa kalau secara dipikir Mary? Kalau makna sejarah, jangan tinggalin sejarah. Mojopahit kerajaan yang utama. Kita masa kecilku Mojopahit dengar itu Tutinular itu radio jam 4 sore. Oh, radio Tutur Tinular yang dulu itu sangat viral ya Mary ya. Aku suka itu Romo. Terus, padahal nggak ada gambarnya saudara, tapi di situ ada radio Tutur Tinular. Jadi seperti sesungguhnya ya, kita terlelap dalam imajinasi seperti sesungguhnya, seperti kita main-main di situ ya. Sampai episode terakhir itu loh. Wow. Angin Darmo juga, wah aku suka itu. Keren sekali ya, cerita sejarah yang ada di Bumi Pertiwi ini. Boro-boro ada sinetron yang di TV nggak ada Romo. Sinetron di TV belum ada. Itu loh yang kecil. Ya. Itu Tutur Tinular. Dan kalau nonton TV itu satu wilayah, mungkin satu RT ya. Itu kadang yang memiliki TV cuma satu atau dua. Jadi orang kaya. Ya orang kaya ya. Jadi kita harus kumpul di situ. Iya. Malam itu terus TV-nya LED-nya itu hitam putih ya. Lampunya gaspon. Wah. Dulu aku ini yang di Rojogan Tua itu nggak punya TV itu di pos. Di pos ya. Iya, nggak tahu. Bayangkan, jadi gini ya Mary ya, tolong adik-adik ada peran serta remaja atau yang mendengarkan dan melihat cerita ini. Sekarang enak, ada YouTube. Sekarang luar biasa, sangat nyaman, sangat mudah. Di zaman dulu, spirit untuk bisa mendapatkan keilmuan sangat sulit. Jadi kita harus menempuh pembelajaran itu seperti sungguh-sungguh. Jadi ditempuh berkilo-kilo untuk hanya sekolah SD, hingga saya juga tidak pakai alas kaki ya. Bayangkan ayah ibu kita sebelumnya, wow, alat pena, alat pensil juga nggak ada. Nggak ada, Romo. Untuk itu, jadi harapan kami, Mer, di generasi sekarang itu harus bisa mawas diri karena sudah dimudahkan. Ingat, karena keseimbangan tuh, siapa yang muda nanti akan memetik kesulitan. Muda itu jawabannya kesulitan. Kalau nggak tahu makna dalam keseimbangannya. Jika awalnya kesulitan, tahu makna dalam kehidupan, maka dimudahkan. Jadi alam ini memberikan keseimbangan. Jadi kalau hari ini merasa sulit,
mungkin kemarin hari senang gitu. Karena kesenangan tuh hakikatnya lawannya adalah tidak senang. Nah, kalau tidak senang pasti akan ada senang. Gelap itu terang, terang akan menjadi gelap. Siang ada malam, malam juga ada siang. Karena ada kiri kan. Jadi semuanya kan berlawanan, berseimbang. Jadi kalau hari ini adik-adikku generasi ini memudahkan sesuatu, maka besok akan kesulitan. Iya, dulu kan HP kan enak. Sekarang anak-anak YouTube, titik-titik YouTube, lihat kerajaan tuh boro-boro atau HP. Dulu nggak ada. Nggak ada HP. Jadi untuk menerima wawasan harus membaca. Makanya membaca surat menyurat ya, Telegram itu bisa membuat kita cerdas. Budayakan menulis ya, saudara-saudara. Itu aja 1 bulan baru sampai itu Telegram. Siapa yang suka membaca, siapa suka menulis. YouTube juga penting, wawasan modernisasi sekarang juga penting. Namun jangan lupakan menulis, sama daya ingatnya mungkin lebih bagus kalau kita menulis dan membaca buku. Katanya kakakku enak men, kecilku dulu YouTube itu nggak ada, TV nggak ada, semuanya tahun 54 tuh nggak ada semua. Ya, baik. Lagi loh. Oke, harapannya apa ini Mary kepada generasi Mary? Untuk generasi, jangan hura-hura. Jangan hura-hura. Baik itu minuman, alkohol itu jangan. Jangan minum air keras ya, alkohol dan sebagainya, merusak ya. Merusak jiwa. Merusak jiwa. Narkoba Mer? Iya, sama juga ya. Obat-obatan. Jadi bicara narkoba ya kawan-kawan ya, rekan saya, temannya Romo, 4 orang ini itu ada terjadi kasus di tahun 95 Mary. Ketika kita meminum air keras atau alkohol itu dicampuri semacam bahan kimia yang tidak saya sebutkan, itu akhirnya kita melihat bahwa 4 ini meninggal dunia dan Romo kebetulan itu tidak sampai mengikuti acara itu. Akhirnya saya selamat. Gini loh Romo, bayangkan. Kita tuh harus generasi muda Indonesia, jangan kayak ke diskotik, hura-hura, minuman keras, sabu-sabu, narkoba tuh itu gak penting. Yang penting itu generasi itu cita-citanya tinggi. Ayo kita jalani negara ini supaya maju. Betul. Generator kehidupan ini ada di tangan pemuda. Maka dari itu kalau kita melakukan sebuah pemikiran yang tidak baik di dalam jiwa, akhirnya membuat narkoba, minuman keras, sabu-sabu, itu sebenarnya saraf-saraf otak kita terganggu. Karena ada zat kimia yang memasukin di saraf-saraf kita, di tubuh kita. Akhirnya suatu hari lentur dan daya pikirnya kurang, suka emosi, jadi blank, bisa gila dan sebagainya. Nah, rata-rata untuk kawan-kawan yang melakukan kegiatan-kegiatan itu, kehidupannya sangat berbahaya dalam kesehatannya. Bukan karena kesalahan dari sebuah badan hukum di pemerintah, cukup satu aja, bahwa itu tidak baik dan itu mengganggu kesehatan suatu hari. Saatnya kalau Anda ingin selamat dalam hidup dan tidak sakit, atau hingga nanti terjadi meninggal dunia ya Mer ya, cepat meninggal dunia, badan semakin menua, imun kurang baik karena tubuh ini tidak didapatkan gizi-gizi yang dari sayur mayur dan buah-buahan. Namun dimasukkan tidak seimbangnya energi di tubuh ini, kemasukan zat kimia, akhirnya jadi sakit, bisa stres, depresi, gila, dan hilang akal sehat. Nah, disitulah awal terjadinya permasalahan yang ada di dunia ini. Wah, keren banget. Oke Mary, kemasan yang luar biasa hari ini bisa bercerita tentang bagaimana hidup yang baik ya Mary ya. Kita kasih pesan bahwa keinginan hawa nafsu itu kadang tidak bisa dibendung oleh akal karena kebiasaan. Maka dari itu kumpuli orang-orang yang baik. Kalau menurut Anda berjumpa dengan saat ini orang-orang yang memberikan inspirasi yang tidak baik, jauhi, jangan menyakiti, jauhi saja dengan caramu. Bagaimana langkah-langkah itu? Terus kemudian berpikir positif supaya energi positif itu bisa membawa pemikiran kita lebih baik. Negara ini supaya maju bagaimana caranya? Ya. Jangan hura-hura. Judi, aduh. Apa itu judi? Ya, sebuah permainan. Padahal hidup ini harus serius. Siapa yang bergelut dengan permainan,
suatu hari akan kesulitan. Aku eling-eling Romo, si tepak cuti 3 orang jangan tua itu yang nomor-nomor gini nih apa? Tetetan, jeneng itu lo. Ada polisi langsung diri ke CKP. Jadi sesuatu pergerakan kita yang aktivitasnya itu negatif, artinya yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, coba kita hindari sedikit demi sedikit. Semoga perjalanan ini itu lebih baik. Ingat loh, sekarang zaman media sosial, media sosial nih, media mensos ini, media sosial ini sangat riskan. Apa kegiatan kita lebih cepat diketahui orang banyak. Maka dari itu berhati-hatilah berbicara, bertingkah laku, mawas diri, mulai menyadari di usia kita ini sudah kurun waktunya, sudah akan terbatas waktunya. Hidup pasti ada kematian. Sadar bahwa kita juga akan mendekati kematian itu, maka kita harus belajar mempelajari diri untuk lebih baik. Yo, kalau nanti pengen konsultan sama Romo sama Mary juga boleh ya. Di nomor ini Mary ya. 087 70 31 44 853. Wow, bikin hidupmu lebih bahagia. Bikinnya Romo. Sudah, Mary aja. Nanti Romo juga. Romo nanti ikut Mary nomornya. Keren kan? Jadi satu nomor bisa kontak Mary. Karena Mary Isa ini adalah seorang perempuan yang hari ini sangat tangguh, yang bisa bercengkrama dengan Romonya untuk bisa memberikan motivasi kehidupan. Dan konten kita ini bukan hanya ditonton wilayah kita dekat ya Mer, sampai seluruh dunia ya. Iya, sampai ke luar negeri. Ke luar negeri, bule-bule, turis-turis itu suka sama Mary. Semoga manfaat, makna kehidupan ini buat kita semua. Dan pesan buat para tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan Indonesia, pimpinan-pimpinan bangsa negeri ini, jaga diri, kesehatan, gunakan akal-akal sehat untuk bisa memberikan pengaturan-pengaturan tata cara hidup di bangsa ini supaya masyarakat tidak gundah. Karena hilangnya akal itu, hilangnya inspirasi itu, hilangnya konsep-konsep yang indah itu, masyarakat kebingungan siapakah sebenarnya tokoh yang bisa dipercaya saat ini. Oke? Jadi hati-hati para tokoh-tokoh masyarakat, terus waspada, mawas diri, sadar sesadar-sadarnya, mensyukuri apa yang kita dapatkan karena hidup tidak lama lagi. Ingat, mungkin 20 tahun, 40 tahun, apa yang kita tinggalkan buat negeri ini. Untuk itu, mawas diri, tetap bersemangat, terus jangan lupa berdoa. Kedekatan kita dengan Tuhan, karena kerohanian ini, usia ini sudah bisa menjelang. Terbitnya suatu hari kita juga akan meninggalkan bumi ini yang tidak membawa apa-apa. Karena warisan itu kalau dimakan akan menjadi kotoran, ditinggalkan dan tidak diatur dengan baik akan menjadi perebutan. Yang baik adalah dipisahkan dari jiwa kita, diserahkan, dibagi dengan rata dan keadilan untuk anak-anak dan keluarga, juga disisihkan buat orang-orang yang tidak mampu. Semoga itu berkah. Tipsnya tetap bersemangat menuju prestasi. Saya Romo dan Mary Isa mengucapkan salam sukses dan salam rahayu umati ingkang Gusti Allah.